Ya, selanjutnya adalah setelah tadi Kaiseng, maka yang berikutnya adalah Plant Maintenance atau PM ya. Di sini fokusnya dari Plant Maintenance itu adalah mengurangi atau meningkatkan availability dari mesin dan peralatan dan mengurangi kerusakan mesin. Dan kalau kita lihat di sini Plant Maintenance tujuannya itu adalah bagaimana kita mendapatkan peralatan yang ketika memproduksi produknya itu sebisa mungkin defect free untuk customer satisfaction, dan selama mereka memproduksi itu sebisa mungkin adalah tidak ada masalah atau trouble free mesin gitu ya. Kemudian mendapatkan atau mempertahankan tingkat ketersediaan dari peralatan tadi itu pada cost yang optimum, baik itu untuk maintenance cost, untuk spare inventory, dan juga untuk mengimprove dari keandalan dan kemudah rawatan dari peralatan tadi ya. Jadi diharapkan dengan plan maintenance perawatan yang direncanakan itu, maka kita bisa mengurangi ini semua ya. Nah, kalau kita lihat maintenance policy secara umum kan kita bisa bagi menjadi unplanned sama planned, dimana di unplanned itu dibagi dua juga, nanti ada breakdown maintenance sama corrective maintenance. Nah, sementara untuk yang planned itu nanti dibagi 4. Yang pertama corrective, kemudian ada design out maintenance, kemudian ada yang routine maintenance. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah dibagi menjadi ini ya. Jadi ada yang sifatnya PM, ada yang PDM. PM dan PDM itu secara umum adalah, ini saya silang seperti ini, tapi sebenarnya secara umum nanti PM itu lebih banyak ke time based maintenance, sementara yang PDM itu adalah lebih banyak ke yang CBM ya, atau condition based maintenance. Nah, secara umum kenapa itu kita lakukan di PM itu adalah, kalau kita lihat flow-nya kan sebenarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat yang sifatnya reactive maintenance itu adalah terjadi failure atau breakdown, kemudian mereka akan meng-create WR, work request, kemudian akan kita lihat apakah itu memerlukan fast track atau enggak. Kalau tidak, berarti dia bisa masuk ke bagian planning ya, planning and scheduling. Tetapi kalau dia masuk fast track, maka kemudian harus segera dilakukan, sehingga kemudian dilakukan daily coordination, kemudian execute, kemudian pekerjaan di close dan dianalisa. Nah, ini semua sebisa mungkin adalah kita geser ke sana yang sifatnya proaktif. Jadi kalau di proaktif itu adalah ada work request, kita buat planning dan schedulingnya, dan di sini adalah berdasar dari predictive dan preventive worknya tadi di-combine gitu ya. Kemudian di sini dilakukan daily coordination, execution, close, analyze work. Hasil pekerjaan tadi itu didokumentasikan untuk kegiatan reliability improvement maupun untuk job plan improvement. Jadi dari sini nanti menjadi loop yang digunakan untuk memperbaiki planning dan scheduling, yang satunya adalah untuk memperbaiki atau menganalisa apakah prediktif dan preventif work yang saat ini dilakukan itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Sehingga di sini kemudian dijadikan bagian untuk improvement terhadap policy maintenance yang saat ini dilakukan. Nah, itu adalah kegiatan PM secara umum itu ya. Jadi bagaimana nanti yang sifatnya reaktif ini bisa diturunkan gitu ya. Kembali lagi, kalau kita sudah bisa melakukan PDM maupun PM secara baik, maka hal-hal yang sifatnya reaktif itu bisa dikurangi.
Nah, kalau kita lihat stepnya, yang pertama adalah tentu saja kita akan lihat dari data historinya. Jadi equipment statusnya itu data historinya seperti apa, kita evaluasi, kemudian akan dilakukan atau restore untuk proses yang sifatnya penurunan ya, deterioration, dan kemudian diimprove kalau ada kelemahannya. Nah, setelah itu adalah yang penting membuat information management system, dimana di situ nanti adalah modelnya loop ya, jadi case based reasoning gitu. Jadi nanti data tadi itu akan dimasukkan lagi untuk memperbaiki terus ya, jadi keputusannya nanti menjadi lebih baik. Nah, setelah itu adalah dibuat ini time based data system. Kemudian kita lihat berdasar struktur hierarki dari asetnya, kita select equipmentnya, partnya, kemudian pembentukan tim ya. Setelah itu kemudian kita buat predictive maintenance systemnya. Jadi nanti di sini akan yang kemarin saya jelaskan ya, jadi akan dicek nanti peralatan apa saja dan metode diagnostiknya apa saja ya. Jadi misalnya, oh kalau peralatan ini kita pakai vibrasi saja, kalau yang apa nanti pakai sound, yang satunya mungkin nanti pakai apa misalnya TLA atau pakai temperatur dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian kita evaluasi plan maintenance. Nah, sehingga di sini plan maintenance itu sifatnya tidak statis ya, tapi di sini adalah ada proses iterasi, di mana dari plan maintenance yang saat ini terjadi, dari situ kan ada CM to PM rasionya itu, CM/PM rasionya itu yang kemudian nanti ini PM ya, itu yang kemudian nanti dijadikan sebagai tolak ukur apakah strategi kita itu sudah cukup baik atau belum gitu ya. Oke. Nah, pilar berikutnya itu adalah yang kita sebut sebagai quality maintenance. Jadi di sini adalah bagaimana pengaturan mesin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cacat berulang kali. Jadi di sini kita bicara ada cacat itu yang disebabkan karena sistematik dan juga ada yang sifatnya random. Nah, kita akan mencoba menguranginya. Jadi kalau kita lihat Hensitsu Hoshino, jadi di sini mulai berubah. Jadi quality maintenance itu adalah, kalau sebelumnya rejimnya itu adalah lebih banyak ke quality control, dimana kalau quality control itu artinya kita membuka gate, dan ketika produk itu sudah sampai ke gate tadi itu kemudian akan dicek apakah lolos atau tidak. Nah, sekarang dirubah menjadi quality assurance. Nah, kalau quality assurance itu apa? Quality assurance itu adalah bahwa kita menjamin kualitasnya. Jadi dalam tanda kutip berarti kita sudah tidak lagi memerlukan quality control, kita sudah tidak usah lagi mengecek kualitas barang tadi. Tetapi kalau kita mengikuti protokolnya atau SOP-nya, kita menjamin prosesnya, maka bisa dipastikan produknya adalah baik. Nah, sehingga di sini paradigmanya berubah. Jadi kalau quality control adalah di gate, maka di quality assurance itu adalah kita menjamin prosesnya, sehingga di gate-nya di sini tidak perlu lagi dicek. Nah, tugas dari operator itu nantinya akan berubah. Jadi kalau di quality control itu nanti tugas terkait dengan kualitas pekerjaan itu adalah di bagian QC, tetapi kalau di quality assurance maka setiap orang yang terlibat itu sebenarnya dia menjadi penjaga kualitas ya. Jadi artinya tidak menerima barang yang
cacat, tidak memproses barang yang cacat, dan tidak menghasilkan barang yang cacat. Nah, caranya gimana? Caranya melalui penjaminan proses. Nah, sehingga itu yang berubah ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan maintenance, maka di sini peningkatan kualitas itu adalah dengan memastikan peralatan atau mesin yang dipakai untuk memproduksi tadi itu dapat mendeteksi atau mencegah kesalahan selama produksi berlangsung. Nah, sehingga kalau alatnya mampu mendeteksi, maka di sini tingkat kegagalan produk bisa terkendali dan ujung-ujungnya biaya produksi menjadi rendah. Sehingga di sini kita harus menciptakan secara sistematis bagaimana kita non-conformant produk itu bisa kita eliminasikan. Nah, sebagai contoh, di beberapa tempat itu adalah dilakukan yang kita sebut sebagai POKA-UK atau full proof system. Jadi di sini adalah bahwa quality assurance itu operator secara efektif itu mampu melakukan deteksi, kemudian juga bisa melihat segregasi cacat itu pada sumbernya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana barang yang cacat itu kemudian mampu dideteksi ya. Nah, beberapa contoh banyak ya, nanti kalau Anda googling di POKA-UK gitu ya. Jadi bagaimana sistem itu dibuat cerdas untuk tahu bahwa produknya itu tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Ya, misalnya contohnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya kaleng mau diisi, tetapi di sini harusnya bagian atas ini terbuka, tetapi ini ada kaleng yang kebalik ya. Ketika dia lewat sana, maka di sini dikasih semacam gate seperti ini ya. Ya. Nah, sehingga kalau kalengnya itu lewat, kalau ini kebalik, maka kan dia akan jatuh ya, karena dia tidak full gitu ya. Atau contohnya misalnya seperti ini. Di sini kalau kita lihat, maka ada kemungkinan bahwa dia akan terpasang terbalik ya. Nah, seperti ini ya, terpasang terbalik gitu ya. Nah, sehingga kemudian dikasih bahwa di sininya itu menggunakan guide ya, sehingga kalau dia terpasang kebalik tentu saja tidak bisa masuk ya. Nah, beberapa contoh nanti banyak ya, bisa Anda cari di Google gitu ya. Jadi ada yang untuk misalnya bagaimana kalau box susu itu kemudian masuk sana, kemudian nanti bagaimana untuk memisahkan box susu yang ada isinya ataupun tidak gitu ya. Nah, biasanya kemudian dipakai blower gitu ya. Kalau kotaknya kosong otomatis ringan, sehingga kalau kena blower dia akan pergi gitu ya, akan terlewat gitu ya. Atau di sini ini contoh juga cukup menarik ini, yaitu bagaimana cara memasukkan kunci gitu ya. Ini kalau untuk orang yang baru mabuk atau orang tua gitu, maka di sini dikasih guidance sehingga nggak mungkin salah ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari POKA-UK atau error proofing, yang intinya adalah bagaimana sistem itu didesain supaya cukup cerdas untuk mendeteksi adanya anomali dari produk atau dari proses gitu ya. Ya, nanti contohnya banyak juga. Nah, yang berikutnya adalah pelatihan. Jadi di sini pelatihan adalah bagaimana karyawan tadi itu harus memiliki skill dan menguasai teknik untuk melakukan TPM. Jadi di sini nanti tool-tool yang nanti akan saya jelaskan itu harus dikuasai oleh semua orang, mulai dari level shop floor sampai ke level GM. Jadi mereka harus tahu mengenai teknik untuk melakukan TPM. Nah, training di sini
diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang diperlukan saat menerapkan TPM. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena TPM itu nanti pada akhirnya akan bersifat bottom up ya. Jadi nanti ada tool untuk sistem pengusulan gitu ya, karena diharapkan nanti bahwa yang paling tahu terhadap mesin itu adalah operator, sehingga kalau ada perbaikan itu yang diharapkan adalah dari operator gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat kerusakan pada peralatan atau pada mesin itu biasanya disebabkan karena ketidaktahuan terhadap peralatan atau mesin tadi. Nah, sehingga di sini operator itu perlu di-upgrade sampai level tertentu untuk mengetahui prinsip dasar dari alat atau mesin yang dikuasai ya. Sehingga ketika dia menguasai prinsip dasar dari mesin yang dia bekerja dengan itu, maka operator diharapkan akan melakukan perawatan dasar. Nah, kemudian teknisi itu karena dia tidak lagi melakukan perawatan dasar, maka sebagian waktunya digunakan untuk melakukan analisa. Nah, sehingga kemudian di sini teknisi di-upgrade ilmunya untuk mampu menganalisa kerusakan mesin ataupun peralatan kerja. Jadi tidak hanya sekedar mampu memperbaiki, tapi di sini teknisi diharapkan mampu mencari root cause dari kerusakan mesin atau peralatan tadi itu. Nah, ke atasnya lagi itu adalah bagaimana manajer itu mampu membimbing atau mendidik tenaga kerjanya dalam penerapan TPM, sehingga di sini biasanya nanti akan dibentuk sistem mentoring dan coaching ya, dimana nanti akan secara berjenjang dari atas sampai ke bawah. Itu setiap grup leader itu dia akan bertindak sebagai mentoring dan coaching dan sebagai coach ya, yang akan mengajarkan di bawahnya. Jika di sini manajer mungkin nanti akan membawai supervisor, supervisor nanti akan membawai grup leader nanti akan membawai operator gitu ya. Jadi masing-masing level itu nanti mempunyai mentor dan coaching. Nah, di dalam training itu adalah nantinya tidak hanya dijelaskan mengenai know-how, tetapi lebih ke know why. Jadi di sini kalau kita lihat tingkatan dari knowledge itu kan ada yang skill, ada yang rule base, kemudian ada yang knowledge base. Nah, di training yang diharapkan dari TPM itu adalah sifatnya knowledge base. Jadi dia tahu mengapanya gitu ya. Nah, di training itu yang tadi kenapa kok setiap tahapan itu atau setiap tingkatan mulai dari GM ke manajer dan seterusnya ke bawah itu mereka diangkat menjadi mentor dan coaching dan coach, itu adalah karena diharapkan pemahamannya adalah sampai di level 4, yaitu apa? Yaitu bahwa untuk masing-masing tahapan ini dia mampu bertindak sebagai mentor dan coach, di mana kemudian levelnya itu adalah mereka bisa melakukan dan mereka bisa bertindak juga untuk mengajarkan. Karena kalau kita lihat dari fase training itu adalah yang pertama tidak tahu, kemudian yang level 2 adalah tahu teori tetapi tidak dapat melakukan, kemudian yang ketiga dapat melakukan tetapi tidak dapat mengajarkan, yang keempat itu dapat melakukan dan mengajarkan. Nah, sehingga di sini dengan beberapa level mentoring dan coach itu diharapkan nanti mereka bisa melakukan dan mampu mengajari kepada level yang di bawahnya. Nah, itu nanti akan kita bahas ketika
bicara mengenai tool yang ada di TPM. Nah, yang berikutnya adalah ketika itu semua sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah di Office TPM. Kembali lagi, kalau kita lihat TPM ini berangkatnya dari industri manufaktur, sehingga di situ adalah mereka fokusnya adalah pada plan dulu. Kalau plannya sudah selesai, maka kemudian baru ke Office. Nah, kenapa kemudian Office menjadi penting? Kalau kita lihat di pilar-pilar yang lama itu kan Office TPM itu tidak ada gitu ya, ya ketika masih 5 pilar gitu, Office TPM tidak ada. Nah, hasil dari penelitian mereka ternyata waste di Office itu juga banyak ya. Jadi banyak sekali waste yang terjadi di Office ya. Jadi aktivitas di Office yang kurang efisien sehingga kemudian mengakibatkan kerugian. Nah, sehingga di sini Office TPM itu adalah bagaimana membuat aktivitas kantor tadi itu menjadi efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat setelah ini semua selesai, maka kemudian untuk meningkatkan produktivitas, maka efisiensi pada administrasi fungsi itu dilakukan, yang intinya adalah untuk mendeteksi aktivitas apa saja yang sebenarnya berujung pada pemborosan gitu ya, sehingga kemudian itu akan kita identifikasi dan kita eliminasi lossesnya. Sehingga di situ biasanya nanti ada kegiatan untuk sebenarnya kalau kita bicara ISO yang 9000-an itu ya, yang terkait quality itu kan do what you write and write what you do. Nah, sehingga kan kemudian di sini bagaimana kita akan menuliskan apakah itu SOP-nya ataukah prosedur aktivitas ataukah instruksi kerjanya. Nah, di situ kemudian dilakukan analisa. Jadi analisanya kemudian akan dilihat pekerjaan apa saja yang sifatnya itu proses, pekerjaan apa saja yang sifatnya observasi, pekerjaan apa saja yang sifatnya menunggu, delay, dan seterusnya. Nah, itu kemudian akan dipotong gitu ya. Nah, itu yang kemudian muncul model sistem administrasi terpusat gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali inefisiensi yang disebabkan karena administrasi ya. Kalau di UGM sendiri sepertinya tahun depan itu akan menganut SADA ya, jadi sentralisasi administrasi, desentralisasi akademik ya. Yang harapannya nanti adalah kita akan memotong pegawai-pegawai administrasi ya. Mungkin ini sekedar informasi aja, di UGM itu kita mempunyai 8.000 pekerja, 5.000 pekerja adalah administratif, dan 3.000 pekerja adalah tenaga pengajar ya. Yang kalau kita lihat itu sebenarnya miris, karena apa? Karena UGM adalah institusi pendidikan di mana core bisnisnya adalah pendidikan, sehingga itu yang perlahan-lahan akan kita balik ya. Jadi harapannya adalah kita punya 8.000 pekerja, itu terdiri dari 5.000 pengajar dan 3.000 administratif ya. Jadi tidak terbalik ya. Kalau sekarang kan adminnya jauh lebih besar, otomatis apa ya, kita modelkan aja kayak tentara, tetapi tentaranya hanya 3.000, sementara yang ngurusi kantor itu 5.000. Otomatis kalau perang menjadi tidak baik ya, sehingga kan harusnya yang namanya administrasi hanya sedikit ya, lebih banyak tentaranya. Nah, sehingga di sini kemudian sesuai dengan tren sekarang, yaitu apa? Kita akan melihat proses ataupun prosedur mana saja yang bisa kita hilangkan sehingga nanti akan menjadi office automation ya. Jadi kalau kita bicara ke industri 4.0, nah ini yang mungkin akan banyak terkena imbasnya ya. Jadi cukup menarik juga kalau kita rasakan sama-sama gitu ya.
bahwa dengan adanya COVID ini ternyata membuka mata kita semua bahwa ternyata kita bekerjanya kurang efisien ya, termasuk di tempat kita gitu ya, di departemen kita lihat setelah semua karyawan ketika itu dirumahkan, bekerja dari rumah, kemudian kita menghitung berapa beban kerjanya, baru muncul ya ternyata banyak sekali pekerjaan di kantor itu yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, toh ketika sebagian tidak masuk ternyata bisnis bisa berjalan as usual gitu ya. Nah sehingga itu perlu dilakukan ya, mungkin sering dengar ya yang namanya WLA ya, workload analysis gitu ya. Nah itu inti dari Office TPM itu nantinya adalah ke efisiensi di sini ya. Jadi pengukuran beban kerjanya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah otomatis kalau workload analisisnya itu masih di bawah 1, berarti apa? Berarti lebih banyak nganggurnya. Tetapi kalau sudah 1 berarti sudah full utilize. Kalau sudah di atas 1 berarti apa? Berarti jangka panjang itu model bonus mungkin tidak menjadi menarik lagi, karena dia akan over exposure ya. Ya itu adalah Office TPM. Kemudian berikutnya, ini kalau kita lihat Office TPM itu fokusnya pada 12 losses di sini ya. Jadi mulai dari processing loss, kemudian cost loss di area-area yang sifatnya supporting, kemudian ada communication, ada idle, setup, akurasi, kemudian office equipment breakdown, kemudian ada communication channel breakdown, kemudian waktu untuk mendapatkan data atau informasi gitu ya, kemudian non availability correct online stock status, jadi mungkin terkait dengan ERP gitu ya, jadi bagaimana status dari stok itu, apakah bisa secara online dan real time gitu. Kemudian ada customer complaint terkait dengan logistik ya, jadi ini bisa kita bicara mungkin lead time yang sifatnya internal gitu ya. Kemudian juga pengeluaran yang harus dilakukan karena adanya emergency purchases ya, atau rush order dan sebagainya. Nah ini adalah losses yang coba dihilangkan dari Office TPM. Nah selanjutnya adalah pilar yang terakhir, itu adalah SAE ya, jadi aktivitas untuk menciptakan area kerja dan lingkungan sekitar yang aman, sehat, dan sangat kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerusakan karena proses ya. Sehingga di sini fokus dari TPM itu adalah kemudian zero accident, zero health damage, dan zero fire. Nah fokusnya apa? Fokusnya adalah pendugaan resiko, sehingga di sini setiap orang yang ada di plan atau ada di office itu kemudian diminta untuk memiliki kemampuan untuk melakukan pendugaan risiko. Jadi kacamata safety itu kemudian, kacamata safety dalam hal ini adalah pola pikir ya, jadi mereka mampu melihat dari safety glassnya hal-hal apa saja yang berpotensi terjadinya kecelakaan ya, sehingga mereka mampu melaporkan hal-hal yang dianggap deviasi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan gitu ya. Nah itu nanti juga larinya pada ke desain dan seterusnya ya. Jadi salah satu kelemahan kita itu adalah kenapa terjadi kecelakaan itu kan, yang kemarin saya sampaikan adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan pendugaan terhadap potensi kecelakaan gitu ya. Nah itu adalah pilar-pilarnya dari TPM.
Kalau yang kuliah sebelumnya di TPM kita belajar mengenai apa itu TPM, kemudian pilarnya apa. Nah, sekarang kita akan melihat toolnya sama nanti cara mengukurnya ya. Jadi untuk toolnya sendiri ada beberapa. Jadi yang utama ini ada SGA, Small Group Activity, ada Model Suggestion, ada Fuguai Tagging, ada OPL, sama Activity Board ya. Jadi yang pertama adalah Small Group Activity. Jadi kembali di TPM itu seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa budaya yang akan dikembangkan itu adalah budaya Jepang yang dalam tanda kutip adalah mereka lebih suka pencapaian itu bersifat kolektif ya. Nah, sehingga di sini di SGA ini adalah salah satu cara untuk bagaimana memaksa orang untuk ikut berkontribusi. Jadi di sini di SGA itu adalah modelnya itu mengikuti struktur aktual yang ada di perusahaan, kemudian nanti dari situ dibentuk masing-masing menjadi small group ya. Nah, sehingga dari bawah sampai ke atas itu nanti akan ada perwakilannya. Nah, tetapi perwakilannya itu menggunakan model bertingkat ya. Nah, sehingga di sini adanya aktivitas ini di mana semua orang itu terlibat, maka diharapkan penyelesaian masalah itu ada di level yang terbawah yang kemudian nanti diangkat ke atas. Nah, kalau kita lihat bentuknya secara umum akan seperti ini ya. Jadi mulai dari, kalau kita lihat dari bawah ini ada pekerja, kemudian ada kapten pekerjanya ya, leadernya. Nah, di sini dia membentuk satu buah small group ya. Dari small group ini kemudian nanti leadernya akan mewakili dari pekerja yang di bawahnya ini untuk bergabung menjadi grup leader yang lain. Nah, kemudian di sini dia juga akan membentuk satu grup lagi. Nah, nanti dari sini akan menunjuk perwakilan, nanti akan membentuk grup lagi, dan demikian seterusnya nanti sampai ke level yang tertinggi. Jadi ke level presidennya ya. Nah, sehingga di sini diharapkan adalah bahwa di masing-masing grup itu ada interaksi untuk memecahkan masalah dan sifatnya adalah partisipasif. Nah, dari sini setelah yang sifatnya partisipatif ini kemudian akan dibawa secara berjenjang sehingga suara yang diharapkan, suara yang dari sini itu akan secara tidak langsung akan terbawa ke atas ya. Sehingga di sini setiap orang itu nanti strukturnya akan ada SGA yang saling overlap, sehingga di situ ada keterkaitan dari bawah ke atas. Nah, kemudian nanti aktivitas dari SGA itu akan dilaporkan ke TPM Office secara rutin ya. Nah, di sini bisa Anda lihat juga bahwa strukturnya itu sebenarnya mengadopsi struktur yang ada di perusahaan ya. Jadi kalau yang di samping kiri ini adalah struktur perusahaannya, maka kemudian struktur TPM-nya adalah yang ada di samping kanan. Nah, sehingga dibuat seperti ini karena terkait dengan nanti tanggung jawab yang diemban dari TPM struktur ini adalah nanti relevan dengan tanggung jawab yang ada pada perusahaan tersebut ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah Kaiseng Tian ya, atau di sini suggestion system ya. Jadi di sini adalah filosofinya adalah bahwa orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari adalah orang yang paling tahu, sehingga di sini diharapkan ada model ini ya, top
bottom up, pendekatan bottom up, bahwa setiap ada masalah itu akan coba diselesaikan di level bawah, kemudian akan diangkat ke level atas dalam bentuk suggestion atau proposal perbaikan dari pekerja. Nah, sehingga di sini SGA-nya bukan apa itu, lupa saya namanya, tetapi siklus continuous improvement-nya itu akan bisa lengkap ya. Jadi PDCA-nya akan lengkap. Nah, suggestion cycle-nya itu adalah dimulai dari pembuatan proposal, kemudian direview oleh level atasnya, kemudian biasanya nanti akan dilombakan gitu ya. Setelah itu nanti kalau dia di reviewnya atau usulannya bisa diterima, nanti dilombakan, dapat award. Nah, sehingga di sini kemudian akan mengencourage orang-orang itu supaya untuk terlibat ya. Nah, di beberapa perusahaan ini sudah sangat familiar ya, sudah diadopsi gitu. Bahkan di beberapa perusahaan yang besar itu biasanya nanti setahun sekali akan ada lombanya gitu ya. Nah, saat dulu kebetulan sering jadi juri untuk juri dari pihak eksternal ya, untuk proses award untuk suggestion sistemnya. Nah, di sini model ini sangat apa ya istilahnya, di-encourage dengan cara bahwa si pekerja itu menjadi terpaksa atau menjadi dipaksa untuk menuangkan perbaikan gitu ya. Jadi hal yang paling tidak diinginkan oleh perusahaan adalah ketika pekerja itu kemudian masuk dalam zona nyaman, dalam artian berarti dia hanya melakukan pekerjaan rutin. Nah, diharapkan dengan model ini itu pekerja bisa diminta untuk berpikir kembali, merenungi lagi apa yang dilakukan itu apakah sudah cara yang terbaik atau tidak. Nah, sehingga nanti perbaikannya karena sifatnya adalah bottom up, maka komitmen dari pekerja itu akan diharapkan lebih tinggi. Itu adalah suggestion system. Kemudian ya, ini manfaatnya ya, jadi meningkatkan partisipasi dari semua orang. Kemudian solusi yang diharapkan tadi itu karena dari bawah, ketika sudah di-endorse oleh atas, maka dia akan mendapat pengakuan dan bisa dipraktekkan. Kemudian juga kalau kemarin saya singgung ada 7 ways ya. Nah, sekarang menjadi 7 plus 1 ways ya kalau istilahnya ya, dimana ways yang plus satunya ini adalah yang kita sebut sebagai human talent. Nah, human talent itu apa? Yang nomor 3 ini. Jadi bagaimana bakat yang ada di pekerja itu tidak disia-siakan. Nah, sehingga di sini di 7 plus 1 ways tadi itu adalah bagaimana bakat pekerja atau kreativitas pekerja tadi itu kemudian bisa berkontribusi dan bisa direkognisi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyediakan kepemilikan dan akuntabilitas yang terlihat. Jadi di sini kembali lagi pendekatan di Jepang itu adalah mereka mencoba membangun culture bahwa perusahaan ini adalah segalanya ya. Jadi di sini diharapkan sense of belonging dari pekerja terhadap institusi itu menjadi lebih meningkat, dan di situ juga ada akuntabilitas dalam artian bahwa usulan dari pekerja itu kemudian ditindaklanjuti dan mendapatkan award bila memungkinkan. Nah, kemudian di sini karena siklusnya itu selalu terjaga, jadi nanti ada siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya ya, setiap saat dilombakan, maka di situ diharapkan terjadi PDCA, jadi ada loop umpan balik yang berkesinambungan. Ya, berikutnya itu adalah yang kita sebut sebagai Fuguai Tech. Di sini adalah
digunakan untuk mendeteksi abnormality. Jadi tag di sini atau f-tag di sini adalah untuk ketika abnormality sudah terdeteksi, maka di situ kemudian kita kasih penanda untuk meng-highlight adanya deviasi, fault atau abnormality. Nah, di sini biasanya apa yang disebut sebagai abnormality itu adalah yang terkait dengan di sini ya. Apakah itu adalah cacat fungsi, polusi, aksesibilitasnya, kemudian bagaimana operasionalnya, kemudian apakah ada dari mesin ataupun dari prosedur itu yang unsafe ya, dari permesinannya tadi, apakah dia akan punya potensi untuk membuat kondisi yang unsafe atau unsafe act gitu ya, unsafe condition maupun unsafe act. Kemudian juga dilihat apakah dia dari sisi SHEQ itu apakah dia mensupport atau tidak. Nah, kemudian juga ada yang satunya adalah task yang terlalu demanding atau yang tidak diinginkan. Nah, secara umum akan ada 3 tipe. Yang pertama adalah yang terkait dengan safety, yang kedua terkait dengan atau dikeluarkan oleh operator, yang ketiga dikeluarkan oleh maintenance ya. Yang terkait dengan safety ini adalah yang dikeluarkan oleh orang SHE. Nah, di sini yang safety biasanya warnanya adalah kuning, dan di sini ditulis oleh semua orang untuk semua orang ya. Dan yang bisa menutup itu adalah mekanik atau operator, tetapi biasanya dengan persetujuan orang SHE. Nah, kemudian yang dari sisi operator itu ada yang warnanya biru. Di sini operator yang bisa memperbaiki abnormalitinya. Kemudian yang maintenance itu adalah yang warna merah, di mana di sini orang maintenance atau orang mekanik atau elektrik yang bisa menutup dari abnormality tadi. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini Fukuai tag-nya. Nah, di situ biasanya akan kita lihat yaitu ada 4 yang dipakai untuk mengetrack, yaitu abnormality list-nya, kemudian f-tag talisitnya, kemudian ada source of contamination listnya, kemudian ada hard to access listnya. Ya, biasanya nanti menyambung yang tadi Fukuai tag itu biasanya adalah ketika karena TPM itu kan melibatkan semua orang, maka yang dari safety tadi misalnya operator baru dalam perjalanan menuju tempat dia beroperasinya sana, kemudian melihat ada kondisi yang memungkinkan terjadinya polusi, misalnya apa, misalnya ada pipa yang retak, maka dia kemudian bisa menempelkan Fukuai tag yang terkait dengan safety SHE ya. Jadi bisa menimbulkan pencemaran dan seterusnya. Nah, sehingga nanti yang menanganinya itu kemudian bisa tahu dan kemudian bisa segera mengeklus ya. Nah, tool berikutnya adalah yang kita sebut sebagai OPL, one point lesson. Jadi salah satu yang menarik dari sistem TPM ketika dilaksanakan itu adalah bagaimana suatu laporan, apapun laporan itu harus bisa divisualisasikan dalam satu lembar ya. Jadi kalau mungkin Anda sering dengar itu, yaitu laporan itu harus berupa A3 ya. A3 di sini artinya menggunakan kertas A3, sehingga di situ semua mulai dari permasalahan, kemudian solusi, kemudian juga nanti hasil itu sebisa mungkin adalah muncul dalam satu kertas A3, termasuk juga visualisasinya. Nah, di sini
OPL di sini hampir sama ya. Jadi bagaimana mempresentasikan secara visual dan singkat untuk memberikan penjelasan dalam satu poin. Artinya di sini satu OPL itu dia akan highlight hanya satu isu ya, satu aktivitas ya. Nah, kenapa dibuat OPL itu adalah sebagai sarana untuk sharing knowledge. Jadi ketika nanti ada orang dari departemen lain atau dari fungsi lain itu kemudian melihat, itu dia bisa belajar dengan cepat dengan hanya melihat OPL tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sarana informasi. Jadi di OPL biasanya nanti akan ditempelkan pada screen gitu ya, pada papan gitu, sehingga di situ nanti ketika atasan atau supervisor melihat, maka dia tinggal membaca OPL tadi. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, yang pertama adalah mempertajam pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan dengan mengkomunikasikan informasi tersebut secara spesifik dan perbaikannya apa. Kemudian juga memberikan informasi secara sesaat, tepat pada saat diperlukan, dan dekat dengan di mana perbaikan itu dilakukan ya. Makanya kalau kita lihat papan itu biasanya ditaruh di depan tempat kerjanya. Kemudian meningkatkan kinerja kelompok, karena di sini laporan di sini adalah biasanya dalam bentuk pencapaian grup gitu ya. Kemudian karakteristik dari OPL adalah bahwa presentasi itu dilakukan secara visual dan singkat pada satu poin. Kemudian penjelasan secara rinci pada satu atau kalau terpaksa menjadi 2 halaman, tapi biasanya akan dipaksa untuk sebisa mungkin 1 halaman. Kemudian di situ digunakan diagram, foto atau gambar, karena kembali lagi secara visual itu akan jauh lebih mudah dimengerti daripada tulisan. Nah, sehingga di sini biasanya penyajiannya adalah dibantu dengan diagram, foto atau gambar. Nah, kemudian OPL tadi itu di-create dan dipasang atau ditempel atau di-create khusus untuk satu poin kebutuhan, kemudian dipasang di tempat yang berdekatan dengan kebutuhan tadi ya, sehingga beda tempat otomatis OPL-nya akan beda. Dari OPL atau ini sebelum ke situ, jenis-jenis OPL ada, yang pertama adalah pengetahuan dasar, kemudian yang kedua adalah improvement, hasil perbaikannya, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan troubleshoot atau kasus gangguan ya. Pengetahuan dasar OPL di sini adalah untuk mengupgrade pengetahuan dari keseluruhan pekerja, di mana di situ adalah bagaimana kesenjangan pengetahuan itu bisa diminimalisir sehingga anggota kelompok itu harapannya bisa di-upgrade, sehingga kalau sudah bisa di-upgrade maka dia akan mampu untuk dilibatkan dalam yang SGA yang tadi ya. Jadi ya, dia mampu untuk mempunyai knowledge yang sama dengan anggota kelompoknya, sehingga dia mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan improvement. Kemudian yang kedua, OPL yang berisi improvement itu adalah berisi penjelasan dari konsep, isi, dan hasil improvement yang dilakukan oleh suatu kelompok. Jadi ketika yang tadi sistem saran tadi itu biasanya kalau sistem sarannya kemudian sudah di-approve sama atasannya, artinya itu sudah bisa dilakukan, maka kemudian laporannya adalah dalam bentuk OPL di sini ya, laporan singkatnya. Sehingga di situ nanti improvement apa saja yang sudah dilakukan itu akan ditempelkan. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti kelompok lain bisa meniru dari improvement tadi. Kemudian yang kasus gangguan di sini adalah digunakan untuk recording, untuk sebagai
sebagai catatan dan sarana pembelajaran terhadap gangguan-gangguan yang ada pada proses operasi, entah itu berupa apa, berupa dari sisi produknya, misalnya kerusakan, cacat, atau defect lainnya. Nah, dari situ kemudian akan dituliskan bagaimana mampu mengidentifikasi, kemudian juga bagaimana menghindari masalah tadi itu. Nah, sehingga di sini karena problem tadi itu adalah hanya fokus pada satu poin saja, maka di sini menjadi efektif ya, karena dia disajikan ketika masalah itu terjadi kemudian diselesaikan, maka kemudian ditempelkan, sehingga sebelum orang lupa akan masalah tadi itu, orang sudah sempat untuk belajar mengenai permasalahan tadi ya, gangguan tadi ya. Penerapannya itu bisa dimacam-macam. Jadi dari sisi quality biasanya akan dilihat material cacat, produk cacat, kemudian penyebab dan pencegahan terhadap cacatnya, kemudian juga spesifikasi material atau produk, kemudian metode untuk pencarian dan menemukan defect pada peralatan atau material. Kemudian juga dari sisi inventory, itu berarti berisi spesifikasi pengendalian persediaan bahan atau produk. Kemudian ada equipment operation, di situ bagaimana proses-proses yang terjadi di operasi ya, mulai dari penggantian produk, mengganti tool atau mengganti jignya, jig fixture-nya dan seterusnya, sampai ke prosedur pemberian perawatan. Kemudian juga terkait safety, di situ bisa berupa metode penghentian darurat, standar penggunaan, pengoperasian, kemudian metode yang dapat digunakan untuk mencegah accident. Kemudian maintenance, jadi bagaimana melakukan perawatan, ya, jadi mulai pembersihan sampai ke penggantian pelumas ya. Yang ini karena diharapkan tadi kan di TPM itu adalah keterlibatan dari operator ya. Kemudian ada inspeksi, jadi metode inspeksinya mulai dari bagaimana spesifikasi penerimaan, kemudian spesifikasi produk yang akan diinspeksi. Kemudian ada equipment improvement, jadi di situ muncul yang Anda pelajari di TI ya, jadi mulai dari sebab akibat, kayak affinity diagram, grafik kendali, OPC, kemudian daftar periksa, label merah ya. Intinya kalau anda pernah belajar 7 tool dan new 7 tool gitu ya, nah itu biasanya menjadi salah satu cara atau ya cara yang kemudian digunakan pada saat penyusunan OPL ya. Ya, ini adalah contoh misalnya OPL pengetahuan dasar ya. Jadi ini OPL cara menggunakan lift ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan, di sini ada satu ukuran gitu ya. Jadi ada A3, tapi kalau lebih simpel maka jadi A4 gitu ya. Itu sesuai dengan ukuran kertasnya ya. Ini ukuran kertas A3, tapi kalau cukup bisa dengan A4 maka digunakan A4. Nah, di sini harus ada visual gambar, kemudian ada penjelasannya, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi sehingga di sini diharapkan nanti ketika ada pekerja yang belum tahu cara menggunakan lift, maka cukup membaca ini, kemudian dia bisa mengoperasikannya. Ya, ini misalnya terkait dengan kegiatan brainstorming gitu ya. Jadi di sini kemudian apa saja yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah contohnya ya. Ini contoh yang 2 lembar ya. Ya,
Kemudian di sini ada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga di sini pada saat rapat nanti mau brainstorming itu mereka sudah tahu pengetahuan dasarnya. Ya, yang berikutnya adalah misalnya ini adalah OPL untuk improvement. Di sini kalau kita lihat di sini bagaimana improvement dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada insulasi kabel ya. Jadi di sini contohnya misalnya di sini masih ada sisa kabel yang terbuka, maka kemudian di sini bagaimana bahwa kabel tadi itu jangan sampai terbuka di sini ya, karena dia akan potensi untuk rusak ataupun adanya grounding yang tidak sempurna. Ya, contohnya juga seperti ini. Jadi bagaimana untuk memproteksi mesin dari debu ya. Kemudian bagaimana melepaskan air filter dan membersihkannya. Dari sini dilengkapi dengan gambar, posisi gambarnya di mana, kemudian bagaimana penggunaan alatnya ya. Jadi di sini bisa dijelaskan ya. Di sini kalau Anda lihat kan yang ingin disampaikan adalah bahwa blowernya itu jangan searah atau tegak lurus terhadap filter ya, karena justru nanti kotorannya akan masuk sehingga nanti akan masuk ke dalam motor ya, tetapi ditiup supaya kotorannya nanti lari kemana-mana ya, tapi tidak penetrasi ke dalam ya. Ini juga ini adalah untuk gangguan ya, OPL gangguan. Jadi di situ bagaimana, halo, apakah sudah didengar sekarang? Juga ini adalah untuk gangguan ya, OPL gangguan. Jadi di situ bagaimana membersihkan pada lubang-lubang untuk yang akan masuk nantinya pada gearbox ya. Nah, di sini kalau kita lihat awalnya itu adalah dia akan kotorannya masuk sini, maka kemudian dia diperbaiki, yaitu breathernya di sini itu juga harus dibersihkan agar dia bisa keluar di sini gitu ya. Jadi sebelumnya adalah terjadi penumpukan kotoran di breathernya supaya airnya udaranya dia bisa lepas gitu ya, sehingga di situ kan tidak berupa vakum ya. Nah, sehingga di situ karena dia blok, maka kemudian dia tidak bisa mengalir sini ya, sehingga di sini kemudian ketika nanti terjadi blok di breathernya itu udara nggak bisa masuk, maka di sini dijelaskan bahwa yang terjadi adalah karena adanya blocking di sini, sehingga kalau dia dibersihkan maka dia akan kembali lagi lancar. Oke, ini ya, ini juga di pada motor itu lilitan itu ya. Jadi di sini bagaimana antara dinamonya ya, jadi dinamo lilitannya ini, lilitan tembaganya dengan poolnya dia ada gapnya dia terlalu besar, sehingga kemudian dia akan membuat panas setempat, kemudian ada arus eddy current-nya, maka di sini bisa menjadi kebakaran pada lilitannya ya, atau pada koilnya. Nah, sehingga di sini setelah dilihat ternyata dia harus menggunakan gap yang tidak terlalu besar. Nah, sehingga
Kemudian juga di sini ada warningnya bahwa harus ada matching yang tepat antara jenis plungernya, tiangnya dengan koilnya. Jadi gapnya supaya ukurannya pas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang tadi saya singgung sebenarnya, yaitu OPL tadi itu terkadang nanti dimasukkan atau ditempelkan pada yang kita sebut sebagai activity board atau papan aktivitas. Di sini papan aktivitas itu menjadi semacam visual control maupun juga metode pembelajaran sesaat ya. Jadi di sini visual guide dari aktivitas tadi itu akan membuat kegiatan improvement apa saja yang sudah dilakukan, dan kemudian semua orang bisa akan langsung tahu apakah kegiatan improvement tadi itu memang outputnya atau outcome-nya baik atau tidak. Nah, sehingga di sini di activity board ini, jadi nanti papan kayak papan pengumuman gitu, tapi nanti sudah ada bagian-bagiannya gitu ya, ada fotonya, kemudian ini ada title departemennya, kemudian nanti di sini ada trennya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan gitu ya. Nah, sehingga di sini ya kalau di perusahaan-perusahaan kan biasanya ada yang kita sebut sebagai 5-minute talk ya. Jadi sebelum mereka melakukan pekerjaan itu ada sesi 5 menit mereka berkumpul. Nah, mereka berkumpulnya biasanya adalah di sekitar activity board ini ya, dimana nanti leadernya akan menerangkan kepada semua, dan di situ leader tidak hanya menerangkan apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, tetapi juga mengadres terkait dengan SAE ataupun pesan dari perusahaan. Dan salah satu yang penting juga adalah leader tadi itu bertindak juga untuk melihat kondisi baik fisik maupun psikis dari pekerja ya. Jadi ketika mereka melakukan 5-minute talk itu biasanya akan diawali dengan bersalaman. Nah, di bersalaman tadi itu biasanya grup leadernya dia akan dalam tanda kutip mengukur temperaturnya dari pekerja ya, sehingga kalau pekerja kelihatan badannya panas, capek atau apa, biasanya kemudian dikirim ke klinik perusahaan dulu gitu ya, sehingga nanti diperiksa oleh perawat atau dokter yang bertugas di sana untuk memutuskan apakah dia fit for work atau enggak, apakah dia memang ready untuk bekerja atau harus istirahat gitu ya. Nah, itu adalah biasanya dilakukan di depan activity board ini. Nah, sehingga di sini ketika dia menerangkan, si leadernya itu dia sudah punya bahan ya. Jadi di sini apa saja yang dilakukan kemarin, improvementnya apa saja, targetnya apa saja gitu ya. Ya, sehingga di sini komponennya adalah ini ya. Jadi ada nama fungsinya di sini, kemudian di sini nanti ada list dari biasanya di bawah ya, list dari orang-orangnya apa, kemudian dilengkapi dengan foto maupun juga perannya sebagai apa. Kemudian nanti ada visi misi dari perusahaan tadi itu, kemudian ada ongoing team activity, dan biasanya di chart yang tadi saya sampaikan ya, biasanya di chart nih dari bulan ke bulan nanti akan ada capaiannya seperti apa. Kemudian juga nanti misalnya ada improvement, tema improvement yang harus dilakukan oleh tim activity, itu akan dibahas di sini. Kemudian termasuk juga mendiskusikan berdasar shift yang sebelumnya ataupun dari hari sebelumnya. Jadi biasanya setiap pergantian shift itu nanti leadernya akan menceritakan apa yang terjadi pada shift itu, dan ada kendala apa saja itu kemudian disampaikan kepada leader pada shift yang
akan datang. Nah, di situ salah satunya juga membahas di sini ya. Nah, kemudian ya di sini current issue dan current situation. Kemudian kalau ada tindakan apa saja yang digunakan untuk cause and effect-nya. Kemudian ada improvement target. Kemudian kalau improvement sudah dilakukan masih ada residual problemnya, maka di situ akan dituliskan apa saja yang belum dilakukan, dan juga nanti ada future plan action. Ya, nah ini adalah secara umum gambarannya ya. Jadi di situ ada activity boardnya, ada nama tim membernya, visi misi. Kemudian di sini ada pengukuran TPM-nya, OII-nya. Kemudian di sini ada hasil dari perbaikannya kalau sudah dilakukan. Kemudian di sini ada gambar untuk before after-nya, itu untuk meyakinkan sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Kemudian di sini ada plan-nya apa saja. Kemudian di sini ada residu, problem, dan tindakan yang akan dilakukan ke depan. Nah, fungsinya itu adalah memberikan visual guide untuk aktivitas improvement dari tim ya. Kemudian juga agar bisa terukur aktivitas goalnya sama seberapa tingkat effectiveness-nya. Kemudian juga kita mengenal ada ya istilahnya link and match gitu ya. Jadi di sini adalah bagaimana mentranslate dari visi misi perusahaan tadi itu ke level employee. Jadi misalnya di sini kalau dikatakan visi misinya adalah menjadi ya saya pakai contoh UGM aja ya. UGM itu visi misinya adalah menjadi universitas berkelas dunia, maka dia harus ditranslate apa yang disebut sebagai kelas dunia. Nah, kalau kita mengatakan kelas dunia adalah masuk dalam 500 besar dunia di ranking. Nah, kemudian di cascading, kalau untuk mencapai 500 besar di dunia itu misalnya dari sisi publikasi, maka UGM harus mempublikasikan berapa. Dikascadingkan lagi berarti per fakultas berapa, per departemen berapa, nanti muncul per dosen harus publikasi berapa. Nah, sehingga di level pekerja itu langsung tahu sebenarnya bahwa apa yang harus saya lakukan untuk mencapai visi misi dari perusahaan tadi. Kemudian juga di sini untuk mengencourage, mensupport dan memotivasi dari anggota tim ya, karena dia sudah tahu. Kemudian juga untuk sharing learning yang tadi saya sampaikan untuk improvement, setiap ada improvement kemudian akan ditempel di sini hasilnya ya. Jadi di sini yang tadi improvement tadi itu ditempelkan di sini. Kemudian juga kalau sudah ada baik itu yang impact di sini maupun hasil OII-nya di sini, itu untuk mencatat kesuksesan dari tim ya. Itu adalah activity board. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengukuran TPM. Jadi karena TPM ini diharapkan bisa menjadi pengukuran yang bersifat general dan bisa bersifat secara objektif, karena tipikal perusahaan yang diadopsi dari Toyota itu sebenarnya kan mereka lebih suka mempunyai vendor yang jumlahnya terbatas, tetapi dia mampu meningkatkan ini atau sesuai dengan visi misi dari perusahaannya. Nah, sehingga caranya apa? Caranya perusahaan yang menjadi vendor tadi itu pemilihan tidak lagi hanya berdasar mana yang lebih murah, tetapi bagaimana perusahaan tadi itu mampu mengadopsi visi misi ataupun culture
budaya kerja maupun budaya organisasi dari perusahaan. Nah, sehingga biasanya vendor nanti akan setelah terpilih menang, maka kemudian akan di-upgrade untuk mengadopsi budaya dari perusahaan intinya ya. Nah, itu kalau Anda lihat sekarang mereka tidak hanya bekerja pada vendor, tetapi mereka juga bekerja pada sekolah, penyuplai sumber daya manusia ya. Jadi kalau Anda lihat kan sekarang banyak sekali, walaupun sekarang kalau yang di level BUMN sudah dilarang ya sama Pak Erick Thohir ya, tetapi trennya adalah apa, perusahaan-perusahaan besar itu mendirikan universitas atau politeknik ya. Nah, harapannya apa? Harapannya supaya mereka bisa menanamkan budaya tadi itu di level yang sebelum mereka kerja ya, sehingga ketika mereka mendapatkan pengetahuan mengenai budaya organisasi itu adalah mereka lebih suka bahwa budaya organisasinya itu adalah yang diadopsi oleh perusahaan intinya ya. Sehingga kalau Anda lihat kayak misalnya saya kasih contoh Toyota ya, kebetulan infonya banyak dari sana, itu mereka mempunyai SMK yang merupakan binaan mereka, sehingga itu akan menjadi win-win solution karena nanti mereka sudah menanamkan budaya mereka, tetapi juga Toyota masih bisa memilih pekerja mana yang dianggap sesuai gitu ya. Nah, sehingga di sini mereka gampangnya istilahnya kalau pakai bahasa Jawa tuh ijon ya. Jadi mereka mendidik mulai dari bawah gitu. Kemudian kalau sudah jadi siap pakai, maka kemudian tinggal ambil ya. Nah, cuman dan itu sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di pemerintah terkait dengan ini ya, pengurangan pajak. Jadi kalau dalam perusahaan itu ketika mereka menggunakan CSR, maka CSR kan aturan yang sekarang bisa dipakai untuk merestitusi pajak ya. Nah, sehingga perusahaan banyak yang menggunakan pola itu. Jadi mereka menyumbang ke beberapa sekolah, menyumbang ke beberapa perguruan tinggi. Nah, diharapkan adalah sekolah tadi itu akan mengadopsi, misalnya sudah disumbang dengan peralatan, disumbang dengan sistemnya. Nah, sehingga uang yang harusnya masuk di pajak tadi itu bisa langsung dipergunakan untuk di CSR tadi, sehingga itu akan menguntungkan bagi perusahaan tadi ya. Nah, selanjutnya adalah ya pengukuran TPM ya. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan bahwa vendor tadi itu dia akan berada dalam tanda kutip adalah di bawah dari perusahaan intinya, dan kemudian karena kita bicara bahwa TPM itu arahnya menjadi quality assurance, bukan lagi quality control, maka di sini dia mengharapkan bahwa si vendor tidak memberikan atau tidak mengirimkan, atau apakah itu bahan mentah atau bahan setengah jadi yang sifatnya cacat ya. Sehingga di sini di quality assurance-nya apa? Maka dari pihak perusahaan ini akan turun ke bawah. Jadi makanya kemudian muncul yang SCM tadi ya, atau di mata kuliah lain ya. Sehingga di sini dia akan melihat vendor dari vendor itu siapa gitu ya. Nah, sehingga nanti masing-masing ini dia akan dipastikan bahwa kalau dia tidak menghasilkan barang cacat, tidak meneruskan barang cacat, sementara yang di sini itu adalah dia tidak menerima barang cacat, tidak membuat barang cacat, dan tidak menghasilkan barang cacat, maka kita akan mendapatkan quality assurance untuk keseluruhan proses ya. Sehingga di sini penjaminan kualitas menjadi lebih mampu dilakukan. Nah,
karena dia itu top down seperti ini, maka berarti harus ada pengukuran. Nah, karena apa? Karena kan diharapkan di sini adalah sudah world class, maka di sini diharapkan world class, dan di sini diharapkan world class ya, atau sebenarnya lebih tepatnya terbalik ya, bahwa karena dia ingin jadi world class, maka kemudian dia mengharapkan suppliernya juga world class. Nah, selanjutnya supplier dari suppliernya yang dia mensuplai ke sini itu juga diharapkan akan world class. Nah, tentu saja pengukuran ini semua itu dibutuhkan alat ukur yang bersifat generik dan bisa dilakukan di semua level. Nah, di TPM itu kemudian dikenal sebagai OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Nah, OEE sendiri seperti apa? Di sini kalau kita lihat bahwa biasanya saya sampaikan bahwa di dalam proses itu, jadi ini input, ini proses, ini output, maka di dalam prosesnya sendiri itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu adanya added value, dan di sini adalah added cost ya, atau non added value. Nah, biasanya dia disebut sebagai cost ya, atau lebih tepatnya sebenarnya di sini menjadi waste ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, maka proses ini, proses-proses yang tidak menghasilkan added value itu kita sebut sebagai waste, atau nanti juga bisa kita sebut sebagai losses ya. Nah, di losses ini biasanya akan kita bagi jadi 3 kelompok, yaitu losses yang disebabkan atau terkait dengan equipment, losses yang disebabkan atau terkait dengan manpower, dan losses yang disebabkan atau terkait dengan material losses. Nah, kalau kita lihat di manufacturing proses, maka manufacturing losses dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu dari sisi equipment losses itu ada terkait dengan downtime loss. Di sini berarti yang disebabkan karena equipment failure atau breakdown, kemudian adanya setup atau adjustment, karena setelah ada failure maka diperlukan lagi setup lagi, adjustment lagi, atau misalnya karena ganti model maka harus dilakukan setup lagi ya. Nah, kemudian juga kita punya yang kita sebut sebagai performance losses. Jadi di sini losses yang disebabkan karena performanya di bawah yang dispesifikasikan, dan itu bisa disebabkan karena pengurangan kecepatan atau adanya minor stopping atau idle ya. Kemudian juga di situ ada quality losses, dimana di situ adalah dilihat dari produk yang dihasilkan itu apakah akan ada yang mengakibatkan proses error, ataukah produknya tadi itu kemudian harus dilakukan pekerjaan ulang atau bahkan harus dibuang. Nah, sehingga kita punya ada downtime loss, performance loss, dan quality losses. Nah, kemudian kalau kita lihat dari manpower lossesnya, itu biasanya adalah mungkin di mata kuliah lain Anda sudah dapatkan ya. Jadi kita punya bermacam-macam simbol gitu ya. Ya, ada kotak, ada bulat ya. Ya, nah di sini kan ada beberapa simbol, apakah dia itu memproses, apakah dia delay, ataukah disimpan, kemudian apakah ada inspeksi gitu ya. Nah, di sini biasanya akan kita lihat, nanti akan kita petakan dari keseluruhan aktivitas tadi itu, nanti kan berapa persen yang masuk di sini. Jadi intinya adalah sebisa mungkin di sini 100%. Artinya apa? Artinya berarti semua pekerjaan itu
itu aktivitasnya adalah aktivitas yang meningkatkan dari bahan baku ataupun bahan setengah jadi tadi itu menuju ke benda jadinya, atau di sini berarti ada added value-nya. Nah, yang dihilangkan adalah yang selain proses ya. Sehingga di sini kemudian kita lihat bagaimana manpower losses-nya tadi itu disebabkan karena cleaning and checking. Nah, berarti di sini harus proses checkingnya dipercepat ya kan, atau metodenya bagaimana cleaningnya secara otomatis. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menunggu ya. Nah, di sini biasanya akan dihitung ya. Jadi apakah dia nanti semacam line balancing juga gitu ya. Jadi bagaimana pekerjaan itu tidak ada proses menunggu ya, sehingga nanti di situ dihitung lagi gitu ya. Ataupun kalau kita lihat di situ waiting material, maka di situ terkait dengan kebutuhan akan inventory. Nah, biasanya kita akan kemudian menghitung sebenarnya kebutuhan akan inventory kita berapa gitu ya. Di mata kuliah lain Anda sudah dapatkan ya. Nah, kemudian juga di sini ada yang kita sebut sebagai material losses. Di sini material losses adalah akan dilihat dari material yield-nya. Jadi dari sekian kilogram atau sekian ton bahan mentah misalnya, itu nanti akan kita dapatkan berapa gitu ya. Nah, di situ akan masuk dalam material yield-nya. Kemudian juga ada energy losses. Jadi di situ akan dihitung nanti misalnya permesinan itu apakah diperlukan permesinan dengan spek yang tinggi yang mempunyai energi yang besar, ataukah nanti cukup pakai mesin tertentu yang khusus spesifik untuk satu proses tadi itu yang konsumsi energinya kecil misalnya. Nah, sehingga di situ biasanya akan dihitung ya. Kemudian juga terkait dengan consumable material losses ya. Ya, itu adalah terkait dengan material lossesnya. Nah, kemudian dari sifat-sifat losses tadi itu biasanya akan dilihat apakah dia sifatnya sporadik ataukah kronis ya. Jadi kalau kita lihat yang sporadik tadi itu artinya sesaat ya, akut ya. Sementara lawan kata akut atau sporadik itu adalah kronis. Nah, di sini akan kita lihat penyebab, mulai dari penyebabnya, causationnya. Di situ kalau sporadik loss itu sebab kegagalan dapat dilacak dengan mudah, karena dia biasanya kalau kita pakai 5Y itu mungkin hanya 1Y sudah dapat gitu ya. Kemudian hubungan sebab akibat sederhana dan mudah ditelusur. Sementara untuk yang kronis itu tidak secara mudah dapat diidentifikasi. Jadi biasanya misalnya kerusakan mesin terjadi, tetapi sebenarnya kerusakan mesin tadi itu penyebabnya lebih dalam lagi. Jadi root cause-nya belum dapat gitu ya. Kemudian dari aspek perbaikan atau remedinya, sporadik itu mudah dalam menerapkan remedial measure-nya, sementara untuk yang chronic loss itu biasanya hidden ya. Jadi di situ ada apakah itu sifatnya cacat tersembunyi pada mesin, peralatan, ataupun di prosedur maupun metodenya ya. Sehingga di situ ya nanti contohnya sebenarnya banyak ya, kalau Anda suka nonton film itu ya, Discovery itu ya, bagaimana suatu kecelakaan itu terjadi karena biasanya disebabkan oleh cacat-cacat yang sudah tersembunyi dan tidak mudah dilihat pada saat inspeksi dan seterusnya. Kemudian juga kita lihat dari sisi dampaknya. Jadi kalau sporadic loss itu biasanya adalah single losses ya, jadi kehilangan tunggal bisa mahal gitu ya, tetapi hanya tunggal. Sementara kalau untuk chronic loss itu biasanya tidak sesaat itu, tetapi dia akan mengakibatkan kegagalan di beberapa tempat, walaupun mungkin kegagalan tadi itu
lossesnya di awal-awal tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian dari sisi frekuensi kejadian, kalau yang sporadik itu sangat rendah, sementara untuk yang chronic loss itu frekuensi lossnya lebih tinggi. Kemudian tindakan koreksinya, kalau sporadik itu biasanya orang produksi sudah mampu melakukan, sementara untuk yang chronic loss itu karena harus mencari root cause analisisnya, itu maka diperlukan keahlian khusus ya. Jadi mulai dari proses engineer, quality assurance, maintenance, nah itu akan terlibat di dalamnya untuk mencari root cause-nya seperti apa. Nah, ini adalah kalau kita lihat, ini adalah sporadiknya. Jadi tiba-tiba muncul dan menimbulkan kerugian yang besar biasanya, tapi segera bisa dihilangkan gitu. Nah, kalau kita lihat, kemudian ini adalah yang chronic losses-nya. Nah, ini adalah yang diharapkan, jadi zero defect. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, countermeasure dari losses itu adalah dengan merestorasi, mengendalikan ke kondisi awal, atau kita lakukan inovasi, jadi perbaikan untuk mendapatkan kondisi optimal. Ya, oke. Kemudian kita lanjut membersihkan pada lubang-lubang. Mohon maaf tadi sinyalnya untuk yang di klinik jelek. Ya, ada yang lain terkait dengan pilar mungkin? Pada gearbox ya. Nah, di sini kalau kita lihat awalnya itu adalah dia akan mungkin saya masuk sini, pernah dengar istilah pokayoke enggak? Diperbaiki, yaitu kalau Anda sudah baca tadi di atau sini, sudah mendengarkan, itu juga harus dibersihkan agar dia bisa keluar di sini gitu ya. Apa yang disebut Jadi sebagai sebelumnya pokayoke adalah terjadi penumpukan kotoran di bleternya supaya air. Apakah ada yang bisa bantu jawab? Prinsip mengurangi kesalahan yang tidak disengaja, Pak. Jadi prinsipnya pokayoke adalah error proofing ya. Jadi intinya lebih ke arah ke tadi bagaimana kesalahan itu bisa diminimalisir tapi dengan desain. Jadi error proofing ya. Jadi supaya semuanya didesain supaya kalau ada kesalahan itu langsung bisa terdeteksi. Nah, jadi kalau kita lihat di 7 pilar itu basic utamanya sebenarnya adalah fondasinya nanti 5S itu ya. Ya, jadi di TPM itu sebenarnya adalah kata kunci awalnya adalah 5S itu. Jadi bagaimana 5S itu kemudian diberdayakan. Nah, nanti di pilar-pilarnya itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilar itu bisa macam-macam ya. Ada yang menggunakan versinya 5, ada yang 7, ada yang 9. Tapi prinsipnya itu adalah hanya pilar, itu adalah hanya tool ya. Sehingga kita mau pakai tool apapun itu nggak masalah. Nah, ujungnya itu adalah di atas sendiri. Itu nanti pada ultimate goal-nya kita itu adalah kita akan mencari OII-nya itu. Nah, itu adalah kurang lebih mengenai yang disebut sebagai TPM itu adalah seperti itu ya. Pertanyaan saya mungkin, kalau kita lihat di TPM itu kan salah satunya ketika kita bicara di OII itu adalah satu measure-nya itu adalah availability ya. Nah, kalau kita melihat dari situ untuk mencapai availability kan caranya macam-macam ya. Maka
biasanya yang kita lakukan hampir sama dengan yang di RCM ya. Jadi akan kita lihat apakah availability itu dicapainya dengan meningkatkan maintainability atau ditingkatkan dengan mencapai reliability. Nah, kalau kita lihat yang fungsi TPM itu operator itu adalah salah satunya mengurangi beban kerja operator, mengurangi beban kerja maintenance diserahkan kepada operator, maka di situ sebenarnya masuk bagian dari maintainability. Jadi artinya ketika akan dilakukan perawatan, maka itu hanya pada perawatan yang berat, karena perawatan yang ringan itu sudah dilakukan oleh operator. Nah, itu salah satu yang ada di TPM. Mungkin ada pertanyaan lain atau komentar? Mau nanya Pak, Ya. yang pilar TPM itu kan berarti minimalnya 5 ya Pak. Terus Ya. memutuskan dia sudah berhenti apakah di 5 ataukah tambah sampai 7 atau 8 itu seperti apa Pak? Nah, tergantung proses bisnis. Jadi misalnya ada yang proses bisnisnya office tidak terlalu signifikan, lebih ke arah ke operation, maka office-nya dihilangkan. Atau ada yang trainingnya belum dianggap sebagai penting, maka itu dihilangkan. Nah, tapi secara umum makin kesini itu pilarnya makin banyak. Karena apa? Karena kemudian perusahaan menyadari bahwa ternyata case-nya itu multi ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, sehingga di situ kemudian kenapa pilarnya makin lama makin banyak. Salah satunya mungkin ke depan itu bisa jadi nanti karena sekarang banyak perusahaan itu orientasinya adalah customer, bisa saja nanti adalah channeling ke customer satisfaction. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke situ nanti. Nah, kata kunci dari ini sebenarnya kalau kita lihat dari OII itu kembali lagi TPM itu adalah untuk cost efisiensi ya. Jadi bagaimana mengurangi cost reduction atau cost reduction. Salah satunya adalah kemudian kalau di TPM itu dengan mengurangi biaya maintenance. Itu. Pertanyaan lain mungkin? Kalau yang ini Pak, gabungan antara PDM atau PM itu kan termasuk classified di total predictive maintenance-nya kan di plan maintenance ya Pak. Nah, itu kalau kemarin kan yang metode sebelumnya kan diganti ke PDM. Nah, apa itu bisa ini Pak? Hanya PM saja tapi tidak CPM yang conditional base itu bagaimana untuk membalancekan di TPM-nya itu sendiri Pak? Ya, secara umum kalau di TPM itu memang arahnya belum sampai ke condition base ya ketika di awal ya, karena mereka ketika dikembangkan mereka masih percaya bahwa kalau peralatan itu dirawat oleh operator dengan baik, maka kerusakan-kerusakan itu sebenarnya bisa diprediksi. Karena apa? Karena kalau kita lihat di TPM itu sebenarnya ada semacam CBM ya, yang namanya adalah BEC sama BOC. Jadi Basic Operation Care sama Basic Equipment Care itu adalah tindakan yang dilakukan oleh si operator itu tiap hari untuk melihat kondisi mesinnya. Nah, harapannya apa? Harapannya ketika mereka sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres, itu kemudian bisa membuat plan maintenance. Sehingga prinsipnya hampir sama, yaitu condition based maintenance, tapi condition base-nya kalau di TPM itu adalah dengan memberdayakan manusia itu. Gitu. Tapi secara prinsip ujung-ujungnya itu nanti semua dilakukan ya. Jadi
di perusahaan itu tidak ada yang murni hanya melakukan TPM atau murni melakukan condition base. Pada akhirnya semuanya nanti akan dikombin ya. Nah, dikombinnya apa? Kembali lagi, namanya orang bisnis itu ujung-ujungnya duit, sehingga yang dicari adalah di antara semua opsi itu mana yang paling murah. Itu bisa dimengerti? Iya Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, Ya. untuk yang autonomous maintenance yang dilakukan sama operator tadi itu, apakah nanti operatornya tuh diberikan training terlebih dahulu atau bagaimana ya Pak ya? Ya, jadi trainingnya itu yang tadi saya sampaikan hanya sekedar agar dia mampu melakukan BOC BEC. Jadi tidak sampai kemudian dia mampu membongkar mesin, itu tidak, tapi lebih ke arah operator itu tahu apa saja sih prinsip kerja mesinnya, kapan mesin itu dianggap normal berfungsinya. Nah, seperti itu. Jadi trainingnya tidak kemudian dia menjadi operator jadi maintenance, tidak ya. Tapi minimal itu dia bisa tahu kapan mesin itu disebut olinya sudah mepet gitu, atau kapan misalnya sudah ada gejala-gejala yang berujung pada kerusakan mesin. Nah itu mereka diajari, diberi pelatihan itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain mungkin? Mau tanya, yang untuk training itu bisa internal apa harus dari outside Pak? Misalkan dari pihak maintenance-nya melatih operator, itu bisa ya Pak? Iya, memang biasanya yang melatih nanti maintenance. Jadi nanti maintenance itu nanti membagikan ilmunya kepada operator mengenai apa saja yang bisa dilakukan. Nah, tetapi kalau trennya sekarang itu dibuat semacam otomatisasi gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan apa BEC, BOC itu nantinya akan dilakukan pakai gadget gitu, sehingga nanti dia akan ngeceki misalnya Windows operationnya itu masuk enggak gitu. Nah itu yang dilakukan. Arahnya kalau yang kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, arahnya ke situ ya. Jadi bagaimana BEC, BOC itu terintegrasi. Nah kira-kira apa? Nah kalau sebelumnya TPM itu dilakukan itu oleh operator, itu biasanya nanti dicatat dalam bukunya gitu. Nah sekarang dengan adanya BEC, BOC itu diharapkan nanti ini apa semuanya terrecord secara digital, sehingga nanti hasilnya itu bisa dipakai untuk data mining ya. Jadi trennya ke situ. Jadi nanti kondisi mesin itu bisa diprediksi dengan melihat nanti record dari BEC BOC-nya. Gitu. Nah, kemudian kenapa BEC BOC menjadi penting? Nah, mungkin yang tadi saya jelaskan, prinsipnya hampir sama dengan condition monitoring. Jadi, bagaimana penyimpangan bisa dideteksi sedini mungkin. Nah, jadi itu kita berdayakan operator untuk spend 5 menit untuk memeriksa. Gitu. Ada pertanyaan lain?
saya mau bertanya mengenai, saya masih bingung mengenai quality control dan quality assurance pada quality maintenance. Nah itu kan kalau yang quality control itu kan reaktif, kalau yang quality assurance itu kan proaktif. Nah itu perbedaan implementasinya pada maintenance, contohnya bagaimana ya Pak? Jadi kalau kita bicara quality assurance itu yang paling paling mudah itu adalah adanya SOP. Nah, kalau kita bicara di maintenance itu berarti ada work instruction-nya. Jadi, ketika kita melakukan suatu perawatan itu ada work instruction-nya, maka di situ proses untuk melakukan quality control-nya jadi berkurang. Tapi kalau yang zaman dulu itu kan maintenance itu sifatnya dimagangkan pada maintenance yang lebih senior. Nah, jeleknya apa? Jeleknya kan tidak ada proses yang baku. Nah, di situ kan berarti kemudian apa? Yang terjadi adalah quality control, karena kemudian setelah selesai dirawat, setelah selesai di maintenance, itu kemudian masih harus dicek lagi. Nah, sehingga perbedaannya di situ ya. Jadi apa? Di quality assurance itu adalah kita lebih fokus pada prosesnya, sehingga kita menggaransi kualitas itu dari proses. Sementara kalau quality control itu kita fokus pada gate-nya. Berarti yang quality control dilakukan di akhir ya Pak? Kalau di quality assurance dilakukan selama proses pengerjaan ya Pak? Ya, jadi gampangnya quality control sama quality assurance itu bedanya adalah kalau Anda makan bikin nasi goreng itu, maka kan ada yang ngecek rasanya kan, juru cicip. Nah, itu kita bicara quality control. Tapi kalau kita bicara quality assurance, maka di sini yang kita tekankan itu adalah ininya, bahwa untuk membuat nasi goreng itu adalah Anda harus menggunakan bahannya apa saja, berapa gram, kemudian dimasak sampai temperaturnya berapa. Nah, sepanjang prosedur itu dilakukan, maka kita akan dapatkan hasil yang sama. Nah, itu adalah quality assurance. Nah, kalau di program Anda, di S2 Anda, harusnya quality assurance atau quality control? Quality assurance Pak. Quality assurance. Kalau kita bicara quality assurance, hasilnya harusnya sama atau beda? Sama Pak. Sama. Berarti Anda sama teman Anda nanti IPK-nya sama semua. Bukan IPK mungkin Pak, kelulusan dan ini, kalau IPK beda mungkin Pak. Anda inputannya sama nggak? Dianggap sama nggak? Ketika Anda masuk ke program S2, inputannya dari S1 ya, tapi jurusannya juga beda sih Pak. ya, tapi ketika ini di awal itu ada proses matrikulasi. Gunanya apa proses matrikulasi? Menyamakan input berarti. Menyamakan input. Nah, kalau inputnya sudah sama, quality assurance-nya sudah sama, hasilnya harusnya sama atau beda? Harusnya sama Pak. Harusnya sama. Nah, sekarang berarti kalau di proses Anda itu quality assurance atau quality control? Quality control berarti Pak. Jawabnya dua-duanya. Jadi kita membuat RPKPS, membuat mata kuliahnya sudah dipantau, ujiannya sudah ada rubriknya, itu adalah bagian dari quality assurance. Artinya prosesnya kita menjamin. Tetapi di ujung
tetap ada quality control kan, yaitu apa, masih diuji kan Anda. Kalau quality assurance kan dalam tanda kutip nggak perlu diuji kan, sudah nggak masalah. Paham maksud saya? Artinya sepanjang Anda mengikuti proses ini, mengerjakan tugas, bla 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 bla, maka dipastikan kompetensinya akan sama. Nah, cuman kan karena kita menjual sertifikat, ya kan, sertifikat dalam hal ini adalah ijazah, maka di situ kita harus melakukan pengujian. Nah, pengujiannya apa? Nah, pengujiannya berupa ujian itu, UTS UAS. Itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Apaan? Ya, depan dan naruh ini. Atau ya belakang aja sekalian. Ada pertanyaan lain? Iya. Suaranya ada noise-nya, Pak. Mau nanya yang ini, Pak, fast track work request itu, Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan yang dari reactive work kemudian ke planning itu. Yang dimaksud fast track itu contoh-contohnya seperti apa? Fast track work request itu artinya gini, jadi ada beberapa gangguan pada mesin, pada perusahaan itu, yang itu harus dilakukan secepatnya. Nah, itu biasanya kalau ada suatu work request, itu maka planner itu akan menentukan apakah ini masuk ke fast track atau bisa di divert. Nah, kalau dia masuk ke fast track, itu artinya semuanya harus dilakukan, termasuk misalnya spare part-nya harus content carry dan seterusnya. Jadi apa, maintenance itu harus dilakukan saat itu juga. Nah, tetapi kalau planner melihat bahwa ini masih bisa di divert, maka biasanya kemudian tidak diperlukan fast track. Jadi bedanya di situ ya. Jadi bedanya kalau fast track kita artinya ya karena dianggap kalau tidak dilakukan saat ini itu akan merugikan ya, dari sisi apapun ya, bergantung dari risknya si perusahaan itu. Nah, itu kemudian dilakukan fast track itu. Jadi gampangnya itu percepatan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan planner biasa itu kan setelah work request, kemudian nanti setelah itu kan dialokasikan waktu dan seterusnya. Nah, nanti butuh persetujuan dari manajer untuk mengeksekusi, manajer maintenance area. Kemudian kan nanti masih dilarikan lagi ke MPS ya, maintenance planning and scheduling, manajernya. Nah, mereka kemudian mengalokasikan. Nah, kalau fast track itu langsung lompat, langsung membuat maintenance schedule saat itu juga dan segera dieksekusi. Itu yang membedakan fast track atau bukan. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Kategori yang bisa dimasukkan fast track itu ada kriterianya, Pak, atau evaluasinya? Nah, biasanya yang dampaknya besar. Jadi biasanya kalau itu tidak dilakukan maka berpotensi shutdown satu line atau shutdown, bahkan shutdown plan. Nah, itu otomatis itu langsung fast track. Tapi kalau misalnya peralatan tersebut masih punya backup, jadi ada redundancy-nya, ya biasanya nggak dilakukan fast track. Ya, makanya kan di situ fast track itu sesuatu yang dihindari, ya. Jadi kalau suatu maintenance kok banyak fast track-nya, nah itu manajernya bisa kena gusur itu.
Karena berarti apa? Berarti proses untuk plan maupun prediktifnya nggak jalan, gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Maka nanti ada bagian rel, ya, fungsi reliability itu yang fungsinya adalah menentukan criticality dari plan tadi, dari istilahnya kita punya RBD-nya ya, reliability block diagramnya, itu nanti akan dicari bagian mana yang dia dianggap kritis, yang kalau dia akan rusak maka dia akan berdampak pada berhentinya plan atau berdampak pada penurunan rate dari plannya. Nah di situ biasanya kemudian dilakukan redundancy. Jadi kemudian tadi dikasih backupnya gitu. Makanya kan banyak kan kalau Anda lihat kayak pompa-pompa yang sifatnya untuk inputan itu nggak cuma satu tapi kadang sampai 3 paralel. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya kalau rusak dia masih punya yang lain. Hampir sama kalau kayak pesawat itu mesinnya ada berapa? Mesin jetnya. Ada yang bisa jawab? Dua, Pak. 2. Yang diperlukan untuk terbang berapa? Ya, kurang tahu, Pak, kalau butuhnya berapa. Jawabnya 1. Sehingga kalau mesinnya rusak 1 itu sebenarnya masih bisa terbang, ya kan? Tapi kalau rusaknya sudah 2, nah itu didesain supaya bisa gliding. Nah kalau pesawat yang paling-paling propeller, paling-palingnya sampai 4, sebenarnya butuhnya cuma 1. Nah sehingga biasanya itu kalau di reliability kita sebut desainnya adalah 1 out of 4 atau 1 out of 2. Nah artinya apa? Artinya kita sebenarnya cukup butuh 1 untuk mesin itu jalan. Tapi kenapa kemudian backupnya banyak? Ya karena kalau terjadi kerusakan itu risikonya besar. Hampir sama kalau misalnya pada mobil itu ada ban serep, tapi pada sepeda motor tidak ada ban serep. Kenapa kira-kira? Kecuali Vespa ya, Vespa zaman dulu ada ban serep ya. Tapi kalau sepeda motor kenapa nggak dikasih ban serep? Karena jangkauan jarak perjalanan biasanya lebih jauh mobil, Pak. Ya satu itu, yang kedua ya dianggap motor itu ditinggalkan masih bisa jalan, sama yang kedua adalah untuk perbaikannya lebih dekat ya. Sementara kalau mobil kan susah, makanya kemudian diberi ban serep ya. Nah kalau ban serep mobil harusnya sama atau beda dengan ban yang digunakan? Kalau pada mobil Anda sama atau beda? Kalau di Indonesia sama ya, tapi kalau di luar negeri beda. Karena apa? Karena ban serep itu prinsipnya adalah bukan pengganti ban utama ya. Jadi sifatnya hanya temporary. Makanya ban serep kalau pada mobil-mobil yang luar negeri atau yang mobil mewah gitu banyak kecil ya, bukan kayak ban besar gitu. Karena apa? Karena sifatnya hanya temporary dan kecepatannya nggak bisa lebih dari 40 km per jam. Nah sehingga itu kenapa itu digunakan, karena kalau seperti dilakukan di Indonesia Kaliban banyak serep yang dipakai, nah itu sebenarnya terkait dengan scoring balancingnya beda ya settingnya. Nah itu makanya Indonesia kan. Nah itu kalau di reliability itu ada nama
namanya standby atau hanya spare ya, standby. Kalau standby artinya dia redundancy, itu memang dia mempunyai kapasitas yang sama dengan yang dicadangi. Tapi kalau yang sifatnya hanya spare, ya maka ketika yang dicadanginya rusak, maka dia menghasilkan. Tapi ketika yang sudah dicadanginya sudah kembali lagi, maka kita kembali lagi pada yang utama. Tapi ada beberapa dia kapasitasnya sama, maka kalau itu maka dia akan menggantikan. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin?